pemerintah adalah kegagalan BPD. Karena semua tahapan perencanaan pembangunan, mulai dari proses perencanaan sampai pada pelaksanaan itu, kita bersama merancang. Sehingga Tite berhasil, Hamama berhasil. BPD dalam melaksanakan fungsinya, yakni sejauh mana pemerintah bisa menjalankan tupoksinya secara baik. Sehingga peran BPD ini kan sesungguhnya kalau kita melihat melaksanakan fungsi secara maksimal berarti Tite Hulone kerjaan Pak Tito. Tapi terkadang Tite masih jauh mungkin dari sisi struktur secara struktural pemerintah kabupaten belum memberikan hak dan kewajiban kita secara maksimal. Katakan saja sesungguhnya sudah ada aturan, berarti petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan harus ada sehingga BPD dengan jalur. Tetapi kita sendiri menerjemahkannya secara beretika sehingga kami wajib menyampaikan ini untuk dilaksanakan. Sepanjang petunjuk teknis operasional oleh pemerintah desa belum yang diturunkan dari peraturan-peraturan itu belum turun, tetapi implementasi pelaksanaan kegiatan buat kita sesuaikan sekarang. Manusiawi dan etika. Penggalian aspirasi. Penggalian aspirasi pada masyarakat oleh lembaga atau kelompok yang berkebutuhan khusus atau yang lain-lain. Tentunya kita dalam tubuh BPD mungkin kita sudah hasilkan tata tatib BPD. Dalam tatib BPD ini juga kita tahu bahwa unsur keterwakilan kita baik sebagai ketua, baik sebagai anggota. Karena ketua tetap merangkap anggota. Kira-kira ketua mewakili bidang apa? Merangkap sebagai anggota di bidang apa? Begitu. Sehingga persoalan-persoalan yang terjadi untuk unsur keterwakilan BPD sudah ada di sana. Yang membidangi pemerintahan, contohnya Ibu. Sejauh mana persoalan pemerintah ini? Lalu persoalan pemerintah ini kita bawakan dalam musyawarah BPD. Sehingga teman-teman yang di seksi yang lain juga bisa tahu. Itu yang terpenting. Bahwa setiap persoalan kaitan dengan bidang kegiatannya, berarti BPD yang membidang kegiatan itu dapat menyampaikan persoalan itu untuk dibahas bersama dalam musyawarah. Sehingga bisa dicari solusinya. Oke, kalau begitu kita bertemu pemerintah untuk bisa cari jalan keluar terhadap persoalan. Sehingga persoalannya akhirnya tunggu dari BTG atau tunggu persoalan ini sudah melebar ke tengah masyarakat. Dan perlu diingat bahwa BPD yang melaksanakan fungsi pemerintahan, hal-hal yang mungkin tidak bisa bocor keluar ke tengah masyarakat tidak boleh. Tite adalah mitra, sehingga hal ini tidak perlu masyarakat tahu dalam pengelolaan sistem pengelolaan keuangan. Mungkin bukan Tite menutupi lalu ini hal yang tidak, tetapi katakan saja hal itu belum final, lalu sudah bocor, ini jadi repot. Karena kesepakatan itu yang dibangun antara kedua lembaga ini membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mana menghasilkan satu kesepakatan yang dibangun. Kita lanjut. Penyelenggaraan musyawarah. Itu bahwa musyawarah DPD yang paling besar nih musyawarah menggelar LKPPD. Musyawarah menggelar LKPPD ini dalam peraturan Menteri nomor 46 tahun 2016 ini terkait laporan kepala desa. Ini nak mengatur tentang pelaksanaan musyawarah LKPPD. Musyawarah LKPPD ini dipimpin oleh BPD yang mana meminta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam paripurna BPD. Sedangkan BPD tidak bisa menolak laporan kepala desa ini aturan, tidak bisa menolak. Hanya memberikan catatan-catatan kritis pada pemerintah untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang. Dari laporan LKPPD juga digelar menghadirkan unsur-unsur masyarakat. Tetapi itu ini musyawarah tertutup sesungguhnya. Musyawarah tertutup. LKPPD itu di depan paripurna BPD, bukan di depan masyarakat. Ini terus ini. Karena kebiasaan kita ini bahwa membangun transparansi, lalu kita hadirkan semua elemen masyarakat.
akhirnya substansi persoalan musyawarah yang katakan saya mengangkat suatu persoalan permasalahan terjadi, kita terbawa di sana. Itu sering terjadi, kita jumpa. Jadi kita hadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin dianggap penting untuk memberikan masukan atau pemikiran baik, sehingga pola atau cara teknis dalam penyelenggaraan pemerintah mungkin dirubah atau seperti apa. Itu masukan, kita butuh masukan mereka di sana. Kita ketahui juga bahwa dalam LKPPD, Badan Permusyawaratan Desa memberikan catatan kritis dalam tahun berjalan, dimuat dalam risalah BPD, yakni dalam berita acara BPD. Katakan saja tahun pertama pemerintah tidak mengabaikan catatan kritis BPD. Tahun kedua demikian. Harus kita gelar musyawarah terbuka pada masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat bahwa sudah 2 tahun berturut-turut pemerintah desa tidak mengabaikan catatan kritis BPD? Berarti kepala desa juga bisa diturunkan dari jabatan. Ini hanya di musyawarah terbuka. Karena catatan kritis BPD ini kepada masyarakat. Lalu tiap tahun kepala desa ini kita beri catatan untuk perbaikan, tidak mau perbaiki. Kesalahan-kesalahan aja. Kalau menemukan terjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun anggaran dalam LKPPD, setelah kita bahas, akan dipelajari dulu dokumen. Ada penyalahgunaan keuangan, ada penyalahgunaan kewenangan, ada lembaga yang berkompeten. BPD dengan dasar musyawarah BPD untuk menyampaikan surat pada inspektorat atau APIP, aparat pengawas internal pemerintah, untuk melakukan auditorium di desa. Ini mekanisme. Jadi terkait dengan laporan kepala desa yang mana kita temukan dalam Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2016. Sekarang titik implementasi kegiatan BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelum titik masuk ini mungkin mari hak anggota BPD dulu ya. Hak untuk anggota BPD itu mengajukan rancangan peraturan desa. Kira-kira peraturan di luar peraturan-peraturan yang baku terkait dengan RPJMDes, RKPDes, APBDes. Ada peraturan inisiasi yang muncul selama ini, Sinong enggak letak. Tak inisiasi BPD juga tak, pemerintah juga tak pemerintah tuh Perdes Kiblat. Mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan dari APBD, hak anggota BPD. Kewajiban yang jelas, kewenangan juga. Lebih jauh melihat di implementasi pelaksanaan kegiatannya, bahwa bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 ini telah meletakkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak asal usul, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Indonesia. Di sisi lain, posisi desa sebagai subsistem pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana desa juga diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dan keberadaan desa sebagai sebuah entitas pemerintah. Entitas pemerintahan, makna entitas ini berarti diketahui bahwa keberadaan yang berbeda dan unik tapi berwujud, diakui, noon, bagaimana noon, ini makna entitas sesungguhnya. Kita masuk si kegiatan rutinitas BPD, bahwa BPD punya jam kerja si desa sesuai tatip ya. Si tatip ini memang masuk hari aku sih di kantor desa. Selasa Jumat. Kira-kira Selasa Jumat itu titik masuk titik kerja aku. Pertama kita isi daftar hadir. Yang kedua kita membidangi kegiatan katakan progres bidang pemerintahan, sejauh mana progres pelaksanaan kegiatan pemerintah desa yang dibidangi oleh seksi bersangkutan. Kira-kira diulani seksi pemerintahan desa ini anak aku, karena kalender kerja pemerintahan desa itu baku.
tiap tahunnya Bapak Desa ya, minta pemerintah desa, Bapak berikan kami kalender kerja pemerintah desa sepanjang 1 tahun. Kalender kerja pemerintah desa ini menjadi dasar BPD untuk mendampingi pemerintah melakukan pengawasan di sana. Kalender kerja pemerintah desa ini baku kaya. Mungkin dalam pelaksanaannya kita kadang terbentur dengan hal keuangan yang mana pencairan terlambat sehingga menghambat juga pelaksanaan kegiatan. Ini yang sering terjadi Bapak Desa. Kita ketahui bahwa kita sebagai negara hukum atau Westade, istilah negara hukum, jelasnya menggunakan prinsip-prinsip hukum sebagai panglima dalam melaksanakan semua kegiatan. Kita BPD juga demikian. Kita mari berbicara terkait dengan persoalan-persoalan pemerintah di tengah masyarakat juga harus melihat aturan yang kita pakai. Jangan pakai asumsi, karena kita tidak bisa pakai asumsi untuk menilai sebuah persoalan. Yang berikut perlu kami sampaikan juga bahwa dalam ini kita masuk di kaidah penyusunan sebuah peraturan desa. Kami sudah lakukan bahwa yang memo ini pemerintah desa menyusun perdes kita. Tahapan-tahapan dalam penyusunan sebuah peraturan desa ini ada tahapan pembahasan. Pasti mau diundang pemerintah untuk pembahasan peraturan ini. Tahapan pembahasan itu dengan maksud dan tujuan pembahasan peraturan dibuat ini karena acuan dari pemerintah atau regulasi yang diaturkan dari atas menghendaki harus seperti ini, bertujuan seperti ini. Pasti bicara saat pembahasan ini. Tapi di saat pemerintah desa maupun BPD mengambil langkah dalam penyusunan sebuah, katakan kalau untuk BPD perdes inisiasi, kalau di pemerintah tetap mengundang BPD sebagai wakil masyarakat, karena sesungguhnya peraturan ini nanti diturunkan untuk masyarakat, sehingga ada tahapan pembahasan sana, membahas menyimak substansi dari suatu hal yang perlu dilakukan nanti. Nih kita bahas si awal kayak ini tujuan ini mana ini. Berikut kita masuk tahap persiapan. Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada sekretaris untuk diundang ke dalam peraturan berita desa. Setelah penetapan itu. Selanjutnya tahap pengundangan. Kita tahu bahwa tahap pengundangan sekretaris sudah mengundang peraturan desa dan dinyatakan sah jika mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah kita susun nak punya konsideran dalam pelaksanaan lalu kita sosialisasi lagi ke desa, ke masyarakat bahwa peraturan ini nak tujuan ini. Lalu ada masukan-masukan. Kalau nak terkait beres kiblat, saya rasa itu halal urusan kesehatan yang bisa memberikan masukan-masukan sehingga nak spesial, nah sifatnya spesial. Kalau diketahui bahwa nak sifatnya umum, berarti ada masukan-masukan dari pihak-pihak tertentu untuk mendukung peraturan jangan sampai nak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di tengah kita. Lalu setelah ada masukan dari masyarakat ataupun yang beres kiblat, berarti dari unsur tenaga kesehatan atau punya wawasan kesehatan, baru kita sempurnakan. Setelah itu baru ditetapkan sehingga menjadi sebuah peraturan. Sehingga tahapan ini lalu kita sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat tentunya kita sigap dan cepat untuk merespon segala persoalan di desa. Kita dituntut untuk sigap dalam arti bahwa persoalan di desa itu tidak boleh terbawa terus. Kalau tak berdampak di tengah masyarakat. Ini dalam sisi polemik maupun fisik terbentur oleh fisik. Katakan saja persoalan ini tidak cepat BPD, mari pemerintah dulu. Nah berdampak juga si keuangan. Katakan saja dalam kegiatan fisik pembangunan. Ini tidak hentikan berarti do ini lorong nabi arah. Tak mikirin apa gereta itu naik. Sehingga BPD ini nyiu pada posisi ini. Pemerintah sini nyiu di sini. Tapi cara menyampaikan kepada pemerintah itu yang beretika. Ada ruang dan waktu untuk kita bicara.
kita undang pemerintah dulu. Kita tuh baru evaluasi kinerjanya tiap 3 bulan baru kita evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja kita tuh bahwa polemik yang kita tuh selama ini seperti ini lalu bagaimana seksi pemerintah untuk bisa menyampaikan progres kegiatannya. Seksi kemasyarakatan kira-kira bantuan-bantuan ini sudah sejauh mana? Napi pencairan do ini lonon ada tidak kaya, napi sampai saat ini tidak dilaksanakan kendalanya aku. Ya kan dalam rapat internal, baik rapat internal terbatas maupun dalam evaluasi kinerja pemerintah desa. Kalau karena peraturan desa inisiasi Netauli, sehingga kita juga bicara kalau ada niatan untuk mengundang sebuah peraturan atau sebuah peraturan desa tentang keamanan dan ketertiban, tinggal bagaimana kita koordinasi lebih insentif untuk melihat pokok pikiran yang disusun nanti.